Pemirsa Intens Investigasi, heboh, kabar terbaru yang dibawa oleh keluarga kecil Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Nama Lesti Kejora digunakan tanpa izin oleh sebuah akun media sosial dan diduga digunakan untuk aksi penipuan. Bahkan oknum tak bertanggung jawab ini diduga meminta nomor telepon hingga data pribadi masyarakat dengan mengatasnamakan sang artis. Lalu seperti apa tanggapan dari pihak Lesti Kejora? Benarkah pihak kepolisian kini sudah mulai melacak identitas para pelaku? Seperti apa peringatan keras dari Lesti Kejora untuk pihak-pihak yang diduga mencatut namanya untuk kepentingan pribadi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, Lesti Kejora kembali memberikan peringatan keras terkait dugaan penipuan yang mencatut namanya di media sosial. Lewat pernyataan resminya, pihak manajemen Lesti Kejora meminta masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap akun-akun mencurigakan yang mengatasnamakan Lesti Kejora. Pihak manajemen juga mengungkapkan bahwa masih ditemukan sejumlah akun palsu di sebuah platform media sosial. Akun palsu ini diduga menjalankan modus penipuan dengan cara meminta nomor telepon hingga data pribadi masyarakat. Data-data tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk tindak kriminal yang merugikan para korban. Pihak manajemen Lesti Kejora pun menegaskan bahwa tindakan para pelaku sudah sangat merugikan. Pihak manajemen juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan aktivitas serupa yang mencurigakan dan tidak memberikan informasi pribadi apapun kepada akun yang belum terverifikasi. Melalui ini, kami selaku manajemen dan legal dari Leslar Entertainment ingin menyampaikan bahwa terdapat akun-akun di platform TikTok yang mengatasnamakan Lesti Kejora, yang dimana akun-akun tersebut meminta dan atau melakukan tindakan dengan cara mengarahkan masyarakat agar memberikan nomor telepon beserta data pribadi kepada akun tersebut. Melalui kuasa hukumnya, pihak Lesti Kejora juga dengan tegas mengingatkan seluruh masyarakat, khususnya para penggemar Lesti dan sang suami, agar jangan sampai terkecoh dengan oknum-oknum yang sudah mencatut nama mereka untuk menjalankan modus penipuan. Pihak manajemen pun menegaskan apabila ada akun yang meminta nomor telepon, data pribadi, hingga sejumlah uang dengan mengatasnamakan Lesti Kejora, masyarakat diminta untuk langsung mengabaikannya. Sebab seluruh aktivitas tersebut dipastikan bukan berasal dari pihak resmi Lesti Kejora ataupun manajemen mereka. Itu sifatnya lebih kepada pemberitahuan dan himbauan kepada masyarakat, yang dimana memang tujuannya saat ini sangat banyak sekali akun-akun TikTok yang mengatasnamakan Lesti Kejora, meminta untuk masyarakat, terutama fans dari Lesti Kejora itu agar mau menyerahkan data-data pribadi, ya. Nah, nanti dihubungi janjian menggunakan nomor WhatsApp tertentu, data-data pribadi dengan iming-iming dan janji bahwa akan uang itu dilipat gandakan, kemudian ada penjualan merchandise, kemudian dapat seolah-olah menyamar juga menjadi Lesti, ya kan? Nanti setelah data tersebut dikolek oleh si para penipu ini, kemudian mereka mempergunakan data itu, salah satunya adalah untuk misalnya melakukan pinjaman online, kemudian ada juga yang dimintai uang. Jadi memang secara resmi manajemen dari Lesti Kejora menyampaikan untuk masyarakat agar berhati-hati terkait dengan modus-modus penipuan ini sih, seperti itu. Selain memberikan himbauan, pihak Lesti Kejora juga memberi pesan keras kepada para oknum yang diduga sudah mencatut nama Lesti Kejora. Manajemen Lesti Kejora menegaskan bahwa aparat penegak hukum kini disebut sudah mulai melacak pihak-pihak yang diduga menggunakan nama Lesti Kejora untuk menjalankan aksi penipuannya.
Bahkan para pelaku diminta untuk siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana. Memang yang dua akun ini yang paling menjadi atau mendapatkan korban paling terbesar ya. Tapi memang sebelumnya sekitar 30 hari yang lalu ya, 1 bulan yang lalu pun memang sebenarnya sudah ada juga akun yang mengatasnamakan Lesti, itu juga sudah berproses di hukum. Tapi memang dari penyidik sudah memproses beberapa akun yang memang sudah kita laporkan. Kami sudah menginformasikan kepada rekan-rekan penyidik untuk melakukan proses terhadap akun-akun ini. Iya, yang tadi seperti yang saya jelaskan, ada yang mungkin sampai 120 juta, ada yang 40 juta, ada yang 20 juta, dan ini memang variatif nilai kerugian dari masyarakat. Lesti sendiri responnya tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai modus-modus penipuan yang mengatasnamakan dari Lesti Kejora. Jadi memang kami sampaikan, kalaupun memang ada sebuah kegiatan yang dilakukan ya, itu memang masyarakat lebih bijaknya untuk langsung melihat dan memperhatikan dari akun resmi dari Lesti Kejora, seperti itu. Sementara itu, Rizky Bilar sempat buka suara soal kehidupan rumah tangganya bersama Lesti Kejora. Mulai dari tudingan netizen yang menyebut bahwa dirinya benalu, hingga pengakuannya yang sejak awal pernikahan sudah membatasi Lesti untuk bernyanyi di atas panggung off-air. Lantas, benarkah Rizky Bilar sampai berani menantang netizen untuk mengecek langsung mutasi rekeningnya? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, Rizky Bilar sempat menanggapi hujatan netizen yang menyebut dirinya benalu. Menurut Bilar, banyak orang hanya melihat sekilas dan tidak mengetahui fakta sebenarnya tentang kehidupan rumah tangganya bersama Lesti Kejora. Bilar pun menegaskan bahwa apa yang selama ini ia lakukan untuk keluarga jauh lebih besar dari apa yang diketahui publik. Bahkan, ia ingin meluruskan fakta yang ada terhadap pihak-pihak yang selama ini menuding negatif terhadap dirinya. Ya, intinya kan banyak orang yang nggak tahu, orang kan hanya melihat sekilas, orang kan hanya melihat dari hasil framingan media, gitu. Saya hanya menjabarkan fakta dan data untuk beberapa orang yang saya anggap itu khusus tertuju ke orang-orang tersebut yang mungkin di masa lalu atau pernah menganggap saya seperti itu. Ya cuma kebetulan karena tujuan saya kan nyarinya ikan besar ya, tapi yang ketangkep beserta ikan-ikan kecilnya, nggak apa-apa sekali ya. Bahwa apa yang saya lakukan ya lebih dari yang Anda tahu gitu untuk keluarga saya. Rizky Bilar juga mengungkapkan bahwa sejak awal menikah, dirinya memang meminta Lesti Kejora untuk membatasi pekerjaan off-air. Menurut Bilar, keputusan itu diambil bersama agar Lesti tetap bisa fokus menjalankan perannya sebagai seorang ibu dan istri. Bahkan, Bilar juga menyebut bahwa sebagian besar penampilan Lesti belakangan ini hanya sebagai bentuk support kepada teman-temannya saja. Tak hanya itu, Bilar juga menantang netizen yang masih meragukan dirinya untuk datang langsung dan mengecek mutasi rekening miliknya. Bahkan kan saya sudah pernah bilang berkali-kali bahwa bahkan semenjak nikah saya selalu melarang atau membatasi istri saya untuk off-air. Kalau kita melihat dari zaman dulu sebelum saya nikah, bahkan Anda bisa cek riset ya, tidak sampai 5 kali bahkan tidak sampai hitungan jari di mana istri saya off-air. Bahkan diantaranya itu hanya sebagai support buat temen. Contoh kayak ke konser Onyo dan beberapa undangan-undangan temen. Jadi memang saya bilang udah, kalau mau ketika nikah cari pekerjaan yang
tidak mengganggu waktu kamu sebagai seorang ibu gitu, seorang istri. Ya udah gitu, hasil kesepakatan kita bersama setidaknya untuk saat ini, ya istri saya memang membatasi. Dan kalau Anda riset, tidak hanya netizen yang, mohon maaf, netizen yang SDM rendah ya, bisa dibilang, karena tidak riset terlebih dahulu terhadap apa yang Anda lihat. Anda bisa melihat kok fakta bahwa selama hampir 6 tahun kita ketemu, istri saya itu cuma sekali off air di Sulawesi, itu pun kontraknya udah berlaku sebelum kita kenal gitu. Jadi memang saya membatasi, saya nggak mau biarin sampai dimana dulu dari kota ke kota sampai pingsan istri saya. Tak cuma bicara tentang pekerjaan dan rumah tangga, Rizky Bilar sebelumnya juga menceritakan cara dirinya untuk menjaga keharmonisan bersama Lesti Kejora. Lantas, benarkah Lesti sudah tak diizinkan mengendarai kendaraan oleh Bilar? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, Rizky Bilar juga mengungkap bahwa hingga saat ini, dirinya dan Lesti Kejora masih terus belajar menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Bilar menyebut bahwa dirinya dan Lesti bukanlah pasangan yang sempurna, sehingga masih membutuhkan banyak bimbingan dalam menjalani hubungan rumah tangga. Kita masih belajar, kita nggak bisa, kita bukan pasangan yang sempurna. Kalau untuk menjaga keharmonisan, kita masih terus belajar ya, menjaga komunikasi, menjaga hal-hal, karena memang kita juga masih butuh banyak bimbingan. Kalau untuk minta nasihat, ya jangan dari kita lah, dari yang memang sudah lama lah menjalin hubungan, sudah lama menikah. Siapa sih Kak yang paling mendamaikan kalau misalnya ada percekcokan atau siapa gitu, kayaknya siapa? Ya kita sendiri, kita yang menjalani, kita yang tahu. Dan dinamika dalam hubungan rumah tangga itu hal biasa gitu. Cuma memang setiap hal yang terjadi pasti ada pelajaran yang bisa kita petik, dimana mungkin kita dulu terlalu membebaskan orang lain untuk masuk. Sekarang kita tidak membiarkan orang lain untuk intervensi untuk hubungan kita, karena mungkin saja ya, saya punya asumsi ya ada orang juga yang punya kepentingan, kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya untuk saat ini ya kita lebih tertutup menjalani hubungan. Yang tahu ya kita sebisa mungkin kita saring supaya tidak sharing ke orang. Karena sharing ke orang bahaya kadang-kadang. Suka dipelintir, suka lebih-lebihin demi kepentingannya. Bilar bahkan menyebut dirinya ingin terus mempermudah hidup sang istri, termasuk dalam urusan menjaga anak-anak mereka. Rizky Bilar mengaku saat ini setiap anaknya memiliki satu suster masing-masing, agar Lesti tetap terbantu tanpa mengurangi waktu bersama anak-anaknya. Bahkan, Bilar juga menyiapkan sopir yang khusus untuk menjaga dan mengantar Lesti demi keamanan keluarganya. Anak saya justru satu anak itu punya satu suster. 3 anak saya ada 3 suster. Yang bilang nggak punya suster siapa? Justru alhamdulillah kami masih dikasih masih dikasih kemampuan untuk bisa, satu, kita membuka lapangan pekerjaan, satu lagi kita tetap menggunakan jasa suster. Jadi supaya apa? Memang janji saya bilang untuk istri saya, apapun gimana caranya saya bisa mempermudah hidup kamu, termasuk untuk urusan kalau memang kita punya anak ya, tanpa mengurangi waktu kita bersama anak, kita tetap ada suster yang ngejaga. Bahkan suster ketiga aja udah ada sebelum anaknya lahir. Coba perhatiin dari dulu sebelum ketemu saya, istri saya masih nyetir sendiri. Sekarang saya nggak pernah bolehin. Bahkan yang nyetir khusus kan, yang nyetir angkatan. Memang tujuannya untuk menjaga abang sama istri saya sebagai yang sifatnya membantu untuk pengawalan. Itu adalah satu bentuk perlindungan yang bisa saya berikan untuk keluarga saya.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.